Oke, boleh next, Mas. Ah, oke. Jadi ini kali ya. Jadi seperti yang aku bilang tadi, ini adalah project yang aku pegang sekarang, namanya ZA Chain. ZA Chain sendiri adalah support untuk event sore ini, teman-teman. Jadi actually ZA Chain ini adalah menghubungkan chain-chain yang ada di crypto. Karena kan crypto kan beda-beda chain kan. Ada yang BSC, Binance Smart Chain, ada Ethereum, ada juga yang Solana. Ini ngelag ya. Ada juga yang Bitcoin, terus ada juga yang Dark Chain. Pokoknya ada banyak sih. Nah, kalau misalkan ya welcome the future of gitu. Yap. Oke, boleh next. Iya, project yang aku pegang adalah Zeta Chain. Ini sebenarnya aku mau ngenalin project dan juga sharing juga kalian tentang kerjaan aku di Zeta Chain itu kayak gimana biar teman-teman ada gambaran gitu. Pegang project itu harus ngapain aja, kendalanya apa aja, terus bayarnya berapa sih. Oke, jadi project yang aku pegang adalah Zeta Chain. Jadi Zeta Chain itu menghubungkan jaringan-jaringan ada di karena gini, biar memudahkan aku kasih konsepnya gini kali ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu di industri handphone gitu kan ada namanya Android, ada namanya iOS, ada juga Huawei gitu ya. Nah, itu tuh kita sebutnya di web itu namanya chain, jaringan, network gitu ya. Cuman kendalanya adalah karena kan tiap-tiap operating system kan beda-beda kan. Beda codingannya, beda tampilannya, beda UI UX-nya, beda juga cara menghubungkan karena ya kita nggak bisa ngehubungin si OS ini karena berbeda-beda gitu, beda codingannya. Nah, kita lewat Zeta Chain itu gimana caranya lewat teknologi yang kita punya itu menghubungkan Android, OS Android, OS iOS, terus juga OS Huawei itu supaya bisa berinteraksi langsung. Nah, em, boleh next. Kita punya namanya universal blockchain. Jadi universal itu di Web3 kita menghubungkan chain-chain yang ada, chain EVM, chain non EVM. EVM itu Ethereum virtual machine gitu ya. Ethereum virtual machine. Jadi kita hubungin dari yang chain BNB, chain Sui, chain apa lagi? Kita sebut aja Ton gitu ya, Telegram, Open Network, itu kita bisa hubungin semuanya lewat Zeta Chain. Jadi ya ini bakal future banget, bakal futuristik dan juga bakal ngebuat si Web3 ini bakal beda dari yang lain, dari project yang lain. Nah, ini perbedaan antara Web2 sama Web3. Kalau misalkan Web2 itu masih tersentralisasi, ada entitas, ada perusahaan yang pegang langsung datanya, kayak misalkan contoh AWS, ada Google Cloud, ada Alchemy. Itu Web2 apps-nya. Kalau misalkan di Web3, itu kita nyebutnya di apps, DApps atau Decentral Application. Salah satunya adalah Zeta Chain. Zeta Chain itu project L1 layer 1 di mana em, nanti aku jelasin juga, boleh next Mas. Itu adalah misinya untuk boleh next lagi. Adalah misi untuk menghubungkan chain yang ada di kripto sekarang itu bisa terhubung kayak internet cepat gitu ya, efisien, fleksibel dan juga nggak perlu waktu lama untuk nge-swap, nge-bridging. Karena kan permasalahan yang ada kan aku nih punya Bitcoin tapi nggak bisa ditukerin ke BNB atau Solana karena beda jaringan. Nah, lewat teknologi yang kita ada, yang kita bikin gitu ya, build sampai sekarang, itu bisa lewat Zeta Chain, ada namanya Zeta Hub,
eh itu di sana bisa nge-bridging, nge-swapping lewat Zeta Hub gitu ya. Oke, boleh next. Oke, ini nggak perlu. Next. Nah, ini nih yang lagi kita eh, buat dan kita atasi masalahnya. More chain, more problems. Jadi semakin banyak chain itu semakin banyak masalah karena harus ganti-ganti wallet. Karena setiap wallet itu, setiap jaringan itu punya wallet yang berbeda. Let's say Sui itu punya Sui wallet. Terus EVM ada MetaMask. Terus ada juga Solana harus pakai wallet namanya Solver atau wallet yang lain gitu ya. Nah, terus juga permasalahan buat developer, mereka tuh harus deploy atau ngebuat ininya satu-satu smart kontraknya harus buat satu-satu di chain A, chain B, chain C. Kalau kita enggak, kalau misalkan kalian atau teman-teman yang dari IT itu ngebuildnya di Zeta Chain gitu ya, ngebuild di Zeta Chain sampai akhirnya ya itu bisa kehubung ke semua yang Zeta Chain support. Ada BNB, ada Solana, ada Sui, ada Ton, ada juga jaringan yang lainnya. Boleh next? Boleh next? Next lagi. Nah, ini produk yang kita buat, yang kita ada sekarang adalah Zeta Hub. Itu transaksi di Zeta Hub itu udah 1,2 juta transaksi user, ada banyak banget. Terus unit transaksinya ada 3 juta. Ada 15 app yang udah di showcase buat XP-nya. Jadi di Zeta Hub itu kita bisa dapat poin, bisa juga nanti dapat Insta Reward. Jadi teman-teman kalau misalkan ada on-chain transaksi sana itu bisa dapat reward di Zeta Hub. Oke, terus ada juga Zeta Scan. Zeta Scan ini blockchain explorer-nya dari Zeta Chain. Kalau misalkan di Ethereum ada namanya Ethereum Scan, di kita ada namanya Zeta Scan. Terus ada juga di Zeta Docs. Kalau Zeta Docs ini buat para developer ya. Boleh next, Mas? Nah, ini keunggulan kita, block time-nya tuh 5 detik. Jadi kalau misalkan mau kirim ke teman gitu ya udah tunggu 5 detik aja. Itu nyampe. Aku kirim ke Bro Hari ya udah 5 detik kemudian si uang itu nyampe di Bro Hari gitu. Terus buat TPS-nya transaction per second-nya itu 4.000. Biayanya itu murah banget 0,01 sen, bahkan nggak nyampe $1, nggak nyampe 1 sen pun nggak, kecil banget 0,01 sen. Dan validator yang tersedia di Zscash itu sekarang ada 100 validator ya. Itu salah satunya ada dari Google Cloud, ada dari AWS, ada dari Coinbase juga. Boleh next? Nah, ini aku bilang tadi, project itu nggak bakal jauh dari nama community. Ini community yang kita bangun, yang community kita punya. Dari 16 negara di dunia gitu ya. Ada dari Indonesia, Singapura, Vietnam, China, Turki, Brazil, Singapura, terus Prancis. Blognya kita ada 41.000 followersnya di Medium. Discord kita ada 830.000, di mana online average-nya ada di 25.000. Terus YouTube kita ada 17.000 subscriber. Telegram kita ada 80.000. Di Reddit ada 25.000 member. Dan yang paling gede adalah Twitter. Di Twitter kita udah update kalau misalkan di sana kita ada 1 juta follower. Dan kalau misalkan teman-teman mau penasaran nih, gimana sih community-nya, boleh banget join di Telegram atau enggak di Twitternya. Boleh next? Nah, ya benar, buat para teman-teman builder yang kerja udah kerja maupun belum gitu, yang masih mahasiswa, itu kalau misalkan teman-teman tertarik buat nge-build di apps-nya di Zeta Chain, itu kita mempersilahkan karena kita juga lagi ngebuka campaign namanya Zeta Summer, di mana nantinya di seluruh dunia itu dipilih 20 tim secara, nanti ada presentasi gitu ya secara global, di mana nanti yang 20 itu bakal kita kasih grant, kasih hibah, kasih ini juga showcase,
kasih masukan gimana sih cara ngebuild produk kita, gimana sih cara ngebuat di apps yang bagus, gimana sih cara nge-pitching investor biar dapat pendanaan. Itu kita lagi open di seluruh dunia, kita ngambil 20 tim teman-teman buat ngebangun, ngebuild di apps, Dentral apps di jaringan Zeta Chain. Buat sekarang di apps kita ada 190 yang udah dibuild, di mana monthly transaction usernya itu 1,2 juta, unique usernya ada 3,1 juta. Terus universal EVM transaksinya ada 121 juta, di mana di on-chain cross transaction-nya itu ada 776.000. Dan smart contract yang udah deploy itu ada 6.000. Boleh next? Nah, eh, jadi setiap tanggal 1 Februari itu diperingati sebagai Hari Zeta Chain Mainnet. Jadi kalau misalkan teman-teman belum tahu, di kripto itu ada namanya testnet, ada juga namanya mainnet. Kalau mainnet itu dia udah bisa ditransaksiin secara global. Kalau misalkan lihat testnet, itu ya masih testing doang, testing internal, testing AB testing lah, atau beta testing. Kalau udah mainnet itu bisa digunakan secara global dan udah bisa ditransaksiin. Nah, Zitachin sendiri itu launching mainnetnya itu tanggal 1 Februari. Boleh next? Kita juga lagi ada grant, di mana dari 5% token alokasinya itu digunakan untuk grants. Kalau misalkan teman-teman mau nge-build gitu ya, di Zitachin boleh banget join komunitasnya, join Telegramnya. Ya, kita nyediain 5% token allocation dari yang 100% itu buat grant atau hibah. Boleh next? Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau follow atau join nih. Kalau Indonesia ada ya Zeta Chain IDN, untuk yang Telegram Zeta Chain Official, dan juga untuk Discord namanya Zeta Chain. Kita ada di berbagai seluruh dunia. Untuk saat ini kita ada 16. Salah satunya di sini yang teman-teman lihat ada dari India, Brazil, terus ada juga Prancis, Italia, Indonesia, Singapura. Banyak sih. Aku nggak bisa sebut satu-satu. Cuman ya, kalau misalkan teman-teman tertarik, aku bilang lagi bisa join di Zeta Chain atau juga join di um, Loker Crypto di Telegram ya. Nanti akan banyak banget diskusi di sana mengenai Loker Crypto, mengenai Web3 karir, dan juga mengenai proyek-proyek yang berhubungan dengan Zeta Chain sendiri. Oke, dari aku itu aja ya. Ini kan terlalu banyak ya presentasi dari aku nih. Aku balik lagi ke Mbak Aura. Oke, thank you sekali Mas Aditya. Wow, teman-teman kita belajar banyak ya di sini. Jadi dari pengertian Web3 itu sendiri, gap setiap evolusinya, dan juga jenjang karirnya dibahas dan dibahas detail di sini. Tapi ini ada beberapa teman-teman kita, Mas Hari dan Mas Aditya, yang memang tertarik untuk berdiskusi. Di kolom Q&A kita udah ada 28 pertanyaan nih, Mas Hari dan Mas Aditya. Tapi tentu aja teman-teman mohon maaf kita akan uh, ini ya kurasi kita dari pertanyaan teman-teman. Mungkin kita akan mulai dari pertanyaan dari Kak Yanuar Tri Aditya. Oke, saya bacakan ya pertanyaannya. Menurut Kak Hari dan Mas Kak Aditya juga, gitu, bagaimana seharusnya kami sebagai mahasiswa bisa membangun kompetensi dalam jangka panjang serta mengembangkan soft skill dan hard skill kita di Web3 dalam mempersiapkan diri kita untuk merintis karir di industri desentralisasi. Oh, mungkin dari Mas Hari atau Mas Aditya bisa sharing gimana gimana permulaan saat Mas Hari ataupun Mas Aditya terjun gitu di dalam dunia Web3 dan boleh di-spill juga itu terkait skill apa sih yang pertama kali menjadi apa ya? Lebih ke yang harus kita kuasai gitu. Silakan dari Mas Hari dulu mungkin ya, nanti dari Mas Aditya. Oke, halo, halo, aman ya suaranya? Aman, aman. Oke, izin menjawab ya. Ini pertanyaannya bagus sih. Pertanyaan buat para pemula juga. Nah,
Bentar-bentar. Oh, ini untuk mahasiswa membangun kompetensi jangka panjang, mengembangkan soft skill. Oke. Nah, kalau misalkan dari saya sebagai pemula ya, karena saya bukan mahasiswa, saya lulusan SMA nih teman-teman. Tapi mungkin ada sedikit tips nih buat teman-teman yang ingin terjun di dunia Web3, awalnya gimana gitu. Kalau dari saya sih dulu saya mulainya dari airdrop. Jadi saya dulunya adalah airdropper pas tahun 2017, dan pada saat itu stigma masyarakat terhadap Bitcoin atau kripto itu masih negatif, dan regulasi di Indonesia juga saat itu tuh masih belum jelas lah. Masih dikatakan Bitcoin itu sebuah aset ilegal seperti itu. Tapi di situ sebenarnya yang saya lihat itu bukan teknologinya, jujur aja. Pas awal itu yang penting tuh cuan, yang penting tuh saya dapat duit aja gitu. Nah, saya pikir gimana caranya dapat duit dari memanfaatkan teknologi kripto ini. Nah, di situ saya temukanlah yang namanya airdrop. Jadi airdrop ini salah satu challenge, di mana kalau misalkan kita menyelesaikan sebuah misi, kita mendapatkan benefit dari project-nya. Jadi, itu salah satu marketing project-nya. Jadi kita bisa dapatin koin gratis dari project tersebut gitu. Nah, dari sana, saya mungkin ada setahun sampai sekarang mungkin masih garap airdrop ya. Nah, dari situ tuh yang kita dapatkan itu ternyata bukan sekedar uang gratis, uang cuma-cuma, tapi di situ juga pengetahuannya ya. Saya jadi bisa kayak main testnet ya, terus kita jadi bisa cara bridge, cara bikin akun, cara transaksi, bisa ngebedain blockchain. Kan blockchain itu banyak banget ya, karena di kripto ini tuh hampir semuanya itu sama sebenarnya. Ada blockchain Solana, ada blockchain Ethereum, ada di Ethereum juga malah dibagi-bagi banyak ya. Nah, jadi saya main airdrop, tahulah basic-basic dasarnya seperti itu. Nah, setelah saya tahu pengetahuan dasar tentang kripto ini, saya bikin komunitas. Pertamanya komunitas sharing-sharing bareng teman-teman. Nah, di situ mulailah ada orang-orang yang kenal saya. Jadi di situ mulailah ada personal branding terhadap diri saya gitu. Jadinya orang-orang itu, ya udah kita kolaborasi, misalkan kayak Seed sekarang nih, mereka itu ngehubungi saya via LinkedIn ya, kemarin Kak Muti gitu. Nah, itu tuh karena saya udah build komunitas, build personal branding, jadi itu sebagai reputasi juga seperti yang Mas Ari sebutin. Jadi sebenarnya tidak selalu harus mahasiswa sih sebenarnya kalau misalkan kita mau terjun di dunia Web3, karena di dunia Web3 ini saya lihat sih tidak begitu berpengaruh ya kalau misalkan kita sekolah, misalkan sekolah seperti sarjana atau apa ya. Biasanya yang dilihat sama Dep itu pengalamannya. Jadi kita pernah di mana aja, misal jadi CM di Zeta Chain, terus jadi community engagement di Reku. Nah, kayak Mas Ari ini, itu akan lebih mudah kita mendapatkan kerjanya. Tapi bukan berarti sekolah ini scam ya, bukan berarti sekolah ini scam. Jadi maksud saya itu yang penting itu pengalamannya. Lebih bagus kita lagi kuliah, lagi sekolah, terus nge-branding juga, karena banyak teman-teman komunitas yang sambil kuliah, sambil kerja Web3 malahan. Jadi mereka itu sambil kerja remote, sambil kuliah juga seperti itu. Jadi kalau misalkan ditarik kesimpulan dari saya, teman-teman mungkin bisa belajar dulu kripto itu apa sih, kayak gimana sih mainin kripto ini gitu. Nah, selebihnya adalah basic skill ya, kayak bisa bahasa Inggris itu nilai plus, terus follower 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 sosial media kita bagus, terus kita punya komunitas itu bisa nilai plus juga, seperti itu sih dari saya. Oke, mungkin dari Mas Adit. Bener banget. Aku mungkin mau nambahin aja kali ya dari Mas Hari Bulyanto. Jadi teman-teman tuh harus pahami dulu konsep dasarnya dari blockchain itu apa, Web3 itu gimana cara kerjanya. Jangan langsung loncat-loncat gitu ya. Aku mau ke Web3 gitu, aku mau ke kripto dulu terus loncat-loncat. Itu jangan, tapi pahami dulu pelan-pelan. Kalau misalkan bener-bener serius, pelan-pelannya tuh ya boleh pelajarin yang lainnya juga. Cuman ya jangan jangan
ngikutin orang yang FOMO gitu. Jadi blockchain itu kayak gimana, terus decentralized itu kayak gimana, trading itu kayak gimana, terus minting itu gimana sih, minting NFT, minting token atau yang lain. Terus cara kerjanya staking itu gimana? Apakah kalau staking itu aku dapat keuntungan atau enggak, atau cuman ya udah gitu kayak naruh duit aja kayak deposito. Itu teman-teman harus paham dulu dasarnya. Kalau misalnya udah tahu, boleh tuh terjun langsung. Ya, untuk entry level bisa dimulai dari ini dulu kali ya, namanya ambassador. Ambassador, jadi kerjaan ambassador itu lebih ke melokalkan apa yang udah ada di global gitu. Misalkan harus nge-translate blog atau medium gitu. Terus bikin online event tapi di lokal di Indonesia. Misalkan online eventnya kayak misalkan bikin bikin webinar kayak gini juga, atau bikin trading competition, bikin thread menarik di Twitter. Buat teman-teman yang penting banget, Twitter itu salah satu tools paling penting di Web3 dan kripto ya. Jadi kalau misalkan teman-teman belum punya Twitter, bikin Twitter, buat bagus Twitternya, build, dan kalau bisa banyakin followersnya, nggak beli ya, secara organik gitu, supaya nanti bisa dilihat itu jadi nilai plus, nilai tambah selain bahasa Inggris yang Mas Hari bilang tadi. Terus bangun hard skill, skill yang kompeten, skill yang sesuai. Skillnya ada bagi dua, ada yang IT dan juga non IT. Kalau IT fokusnya mau kemana? Front end kah, back end kah, atau data analis kah, atau blockchain developer kah, blockchain engineering, atau malah yang non IT. Non IT bisa ke marketing Web3, bisa juga ke community kayak aku, multi building, partnership, ataupun BD ya, business development. Itu teman-teman ini dulu, tentuin dulu mau kemana arahnya. Terus habis hard skill itu baru soft skill. Soft skillnya ya harus ngerti komunikasi, terus kemandirian buat teman-teman belajar gitu, update terus terhadap perkembangan kripto yang sekarang tuh kayak gimana, critical thinking juga, project management skill, komunikasi, bahasa juga itu perlu banget. Terus ya, networking itu eh, nggak bisa kita pisah dari namanya Web3 dan juga kripto. Networking ini bisa nanti bakal gedein karir kalian dimanapun berada. Web to Web3 itu aktif ketemu gitu di komunitas, di online, di offline. Kalau misalnya ada acara-acara offline gitu di Jakarta, ataupun di Bogor, Depok, Tangerang, ataupun di Bandung, dimanapun, itu teman-teman ya join gitu, say hi, terus kenalan sama teman-teman yang lain, project yang lain juga. Karena aku tahu beberapa teman aku yang bikin komunitas juga tentang trading di kripto itu awal mulanya, dan mungkin sekarang kali ya, sekarang dia masih kuliah gitu. Dan dia sekarang kuliahnya kalau nggak salah di UPI, dan ya komunitas cukup gede juga. Dia salah satu eksis lokal. Dia akhirnya masuk ke sana buat ngejalin relasi. Dan yang pasti yang terakhir adalah kalian harus cari mentor buat biar nggak tersesat gitu loh ya di Web3 ini. Karena em, FYI aja, for your information, di Web3 ini kalau misalnya kalian nggak aware, nggak hati-hati, bisa jadi kalian kena scam. Karena ada modus penipuan di mana kalau misalkan kalian join, terus kalian nyerahin data kalian, itu ya data kalian kena. Padahal aku mau cari uang, tapi malah uang kita keambil sama orang lain gitu. Itu penting banget buat di apa namanya, di kalkulasiin apakah job itu benar atau enggak, job itu memungkinkan atau enggak, dan yang pasti cari mentor buat kalian nggak sesat gitu ya di kehilangan arah di Web3 ini. Terus untuk pengalaman, kalau dulu aku joinnya lewat nggak sengaja sih, iseng. Waktu waktu itu karena udah nyemplung di Web3, akhirnya ya udah iseng aja karena pengumuman summer internship di Git.io. Jadi ya udah aku iseng daftar, keterima malahan. Karena waktu itu emang lagi sedikit sih talentnya. Dan sekarang pun sama. Sekarang itu demand buat talent di Web3 itu semakin tinggi. Apalagi kan sekarang itu proyek-proyek semakin hari kan semakin lahir kan, proyek baru lahir, terus juga koin baru lahir juga. Nah, pasti ngebutuhin talent-talent yang buat menghandle si proyek tersebut. Terus dari Get tadi aku join ke project,
sampai akhirnya aku sekarang di dua tempat gitu, di lokal sama di global. Untuk tipsnya mungkin buat kalian kalau misalkan masih keganggu antara jam kuliah sama gimana cara ngerti kripto, pelan-pelan aja, nggak usah dipaksain. Pelan-pelan cara kerjaan kripto gimana. Terus kalau misalkan belum punya akun, ya coba daftar dulu aja di bisa di Reku, bisa di akses lain, biar tahu lah mekanisme jual belinya gimana, ada produk apa aja di kripto itu, ada staking, ada futures juga, ada namanya earning juga. Ya nggak apa-apa cobain juga, tapi untuk tahu juga nggak apa-apa. Ya abis itu kalau misalkan udah tahu, ya udah kalian berkomunitas lah, misalkan di loker kripto, di komunitas lain misalkan ke investasi buat cari jaringan. Terus habis itu ya kalian join-join lah, mulai tanya sini, kenalan sama sini, gimana sih cara kerjanya, gimana sih gajinya berapa. FYI aja buat yang ZTCN ini, aku cukup besar untuk ukuran kerjaan yang nggak terlalu repot ya. Itu sekitar range-nya lumayan lah untuk di ZTCN ini. Oke, itu aja dari aku. Aku kembaliin ke Mbak Ra. Oke, thank you Mas Hari dan Mas Aditya untuk jawabannya. Ini benar-benar jawabannya ini guys Panjang banget sebenarnya ya aku jawabnya. ya terjawab semua Mas gitu. Bahkan untuk permulaannya cukup terjawab karena saya juga kan pernah beberapa kali ikut camp Web3 ya, khususnya di situ ada beberapa mentor, tapi memang kembali lagi untuk beberapa hal pemula memang tidak familiar kayak gitu. Tapi Mas Hari dan Mas Aditya membuat kita jadi paham nih teman-teman gimana langkah pertama saat kita pengen masuk ke dunia Web3. Nah, perlu diingat ya teman-teman, kalau misalnya pertama-tama kita jangan langsung terjun ke dunia Web3. Kenapa? Karena kita harus dilandasi dasar yang paling utama, belajar dulu tentang dasar dan blockchain tadi yang sudah disampaikan. Gitu. Dan kalau misalnya teman-teman udah mulai aktif di LinkedIn ataupun di Twitter atau sosial media yang lain, itu bisa apa ya, bisa jadi opportunity untuk teman-teman gitu. Dan tidak hanya memang untuk teknis, non teknis juga ada gitu. Ada pertanyaan Mas kayak gini katanya, apakah masuk ke dunia Web3 harus bisa coding gitu? Setelah mendengarkan penjelasan dari Mas Hari dan Mas Aditya, ternyata banyak opportunity lain yang memang walaupun kita tidak memiliki latar belakang dunia IT gitu, tapi teman-teman bisa tetap masuk ke dunia Web3. Oke, Mas Hari, Mas Aditya, mungkin kita bisa next ke, ke pertanyaan lain ya Mas. Ini ada dari teman kita nih, Kak Dwi, dari Unila, Mas. Gitu. Ini sebenarnya pertanyaannya panjang, tapi kita summarize aja. Di sini pertanyaannya, kalau misalnya memang secara global ada peningkatan demand sendiri gitu dari industri ini. Tapi di sisi lain kan literasi masyarakat Indonesia terhadap teknologi decentralized masih butuh ditingkatkan. Nah, dari Mas Hari atau Mas Aditya sendiri gitu yang berpengalaman memang salah satunya di community manager, gimana sih caranya kita buat nge-awareness orang-orang, apalagi memang yang beginner ya gitu, teman-teman yang transisi dari tadi ada yang masih SMA atau kuliah gitu, buat mengedukasi tentang Web3 ini gitu. Karena memang seperti yang sudah Mas Aditya katakan tadi, kalau misalnya di industri ini demand-nya banyak nih, tapi yang sangat disayangkan adalah um, sumber daya manusia kita memang butuh ditingkatkan dari segi literasi. Itu adakah cara-cara tersendiri nih dari Mas Hari atau Mas Aditya? Mungkin dari aku dulu kali ya, Boleh, kasih silakan. gambaran ya. Jadi buat teman-teman yang pengen mulai tapi nggak tahu mulai dari mana, itu bisa banget mulainya pertama ya join Loker Crypto gitu. Kita bisa sharing-sharing di sana. Bisa tanya juga gimana sih cara kerjanya Web3, konsisten itu gimana, DAO itu apa, terus Web3 dan smart contract itu bentuknya seperti apa dan cara kerjanya gimana, itu boleh banget. Terus selain loker kripto juga, biasanya di kripto itu ada banyak banget community baik itu community regional maupun community yang bener-bener Web3 banget gitu ya, bener-bener spesifik banget kayak misalkan trading. Nah, itu ada komunitas sendiri. Terus kayak misalkan di Web3 karir ada yang namanya loker kripto kita gitu. Terus ada yang namanya di
Exchange sendiri ada komunitas sendiri, di mana nantinya di grupnya itu biasanya ada banyak banget diskusi yang menyangkut tentang kripto lah, kenaikan harga lah, trading lah. Cuman kalau misalkan masih bingung, itu aku saranin sih boleh mulainya dari koinvestasi ya. Koinvestasi nama nama komunitasnya itu di YouTube ada, di Telegram juga ada, di Instagram juga ada. Koinvestasi pakai C, Coinvestasi. Ya, aku juga kebetulan aku kenal sama orang-orang sananya. Jadi ya kalau misalkan teman-teman mau join, boleh banget belajarnya dari sana. Pelajarin semuanya mulai dari awal. Jangan ragu buat nanya ya. Karena ya aku juga misalkan nggak tahu, ya tanya juga kalau misalkan nggak tahu. Karena di Web3 ini, seperti aku bilang tadi, setiap hari itu informasi, narasi gitu itu bakal update terus, bakal berubah cepat banget sumpah. Aku juga kalau misalkan nggak ngikutin news gitu atau ngikutin perkembangan baru, ya aku harus ini lagi, nge-callback lagi apa sih yang lagi hangat di kripto sekarang itu. Terus gimana sih cara aku supaya nggak kehilangan ya. Aku join biasanya eh, media atau news yang menyangkut tentang kripto itu sendiri gitu. Kalau misalkan Bro Hari gimana? Ada tambahan nggak? Oke, mungkin ada nih unik pertanyaannya ya. Jadi pertanyaannya ini posisi atau job Web3 ini meningkat di tahun 2024. Nah, sementara di literasi di kita ini kurang gitu. Dan bahkan cuma 15% orang-orang yang paham Web3 di Indonesia kayak gitu. Mungkin maksudnya adalah gimana cara kita mengakses lebih luasnya ya. Jadi generasi muda itu bisa menikmati manfaat Web3 ini. Oke, mungkin kalau dari saya pertama mungkin SDM-nya dulu dibenerin ya. Gue setuju sama Timothy Ronald sebenarnya. Dia ngebenerin dulu kayak pola pikirnya gitu ya. Karena bagaimanapun kita berusaha untuk meliterasi atau mengedukasi misalkan lokal crypto nih bareng Sid ini sedang mengedukasi. Tapi lihat aja yang join ini cuma 100 orang gitu. Padahal kita udah cross-cross ke beberapa komunitas yang anggotanya puluhan ribu ya. Tapi yang join cuma 100 orang. Berarti ini adalah kemalasan orangnya sendiri gitu. Ya percuma aja kalau misalkan kita mengedukasi tapi orang-orangnya itu nggak mau tahu. Karena kalau dilihat ya dari budaya kita sendiri ya, kripto ini masih dianggap tabu. Bahkan mungkin gua di Majalengka cuma beberapa atau segelintir orang aja yang paham tentang kripto atau mempelajari tentang kripto. Selebihnya adalah mereka menganggap kripto ini adalah scam, menganggap adalah ilegal, menganggap kripto ini kayak apa ya, kemarin kan ada konten kreator yang ketangkap polisi gara-gara binary option, terus ada yang dari Bandung juga ketangkap ya gara-gara afiliator. Nah sebenarnya itu juga berpengaruh hal-hal seperti itu, jadi ke pola pikir ini masyarakat Indonesia jadi takut gitu. Kalau misalkan kita ngadain seminar offline aja gitu ya, padahal gratis, biasanya disangkanya MLM, padahal itu belum tentu gitu. Makanya kalau misalkan kita ingin terjun di Web3 ya kita harus sering-sering kayak networking kayak sekarang nih kita sering join MA, sering datang ke acara offline, terus belajar kripto. Bagus tuh kalau koin investasi ada yang namanya belajar dari nol di webnya. Itu bagus, ada pengertian blockchain, smart contract, terus beberapa layer one sampai layer 3 itu ada dijelasin di sana. Jadi intinya adalah kalau misalkan kita ingin menikmati Web3 ini ya kita harus belajar. Kita nggak usah memperdulikan orang lain yang nggak mau sebenarnya. Kita cukup meliterasi, mengedukasi, selebihnya itu keputusan mereka sendiri. Sementara untuk 100 orang yang ada di sini ya kita coba untuk build personal branding. Mungkin kalau dari saya segi non teknisnya ya. Kalau saya biasanya konten kreator yang ngasih tutorial airdrop, terus ngasih tutorial trading dan yang lainnya. Nah, itu bisa dimulai dari sana. Kita bikin konten kalau misalkan kita masih malu on cam gitu. Mungkin sekarang bisa memanfaatkan AI ya. Kayak View 3 sekarang kan udah realistis parah ya, kita bisa memanfaatkan AI untuk bikin konten. Kita kumpulin aja AI tools untuk bikin konten. Di Web3 ini ya, kita bisa mulai dari TikTok, dari X, dari Twitter, terus dari YouTube ya. Kalau misalkan brandingnya udah bagus,
kita buat LinkedIn-nya, kita build personal branding di LinkedIn. Nanti biasanya orang-orang di LinkedIn itu berbeda karakternya dibandingkan dengan penghuni Facebook. Biasanya orang-orang LinkedIn ini orang-orang proyekan gitu. Kalau misalkan portal kita bagus, viewer kita, engagement komunitas kita bagus, biasanya diajak kolaborasi. Nah, dari sana lah terbentuk networkingnya. Jadi kita kenal satu sama lain, dan kalau misalkan udah kenal biasanya lewat jalur referensi ya. Misalkan posisi CM. Nah, posisi CM ini biasanya ada juga jalur referensinya, atau posisi moderator. Biasanya, wah ini sih ini cocok nih karena dia punya komunitas apa, terus dia juga konten kreator, ini cocok kayaknya kalau misalkan buat CM. Karena memang biasanya CM terus ambassador itu fokusnya pada marketing. Kalau dari saya mungkin seperti itu. Oke, thank you Mas Aditya dan Mas Hari untuk jawabannya. Nah, jadi teman-teman memang ya kalau misalnya kita ingin masuk ke suatu bidang yang harus kita perkuat adalah berdasarkan keinginan pribadi gitu ya, seperti based on true story dari Mas Hari dan Mas Aditya tadi. Kalau misalnya dari keinginan kita sendiri mau explore, kita jadi punya motivasi nih untuk belajar lebih. Dan dari tadi Kak Dwi yang nanya, gitu kan, Kak Dwi di sini sudah teredukasi. Jadi Kak Dwi mungkin bisa menyampaikan informasi yang didapatkan di sini untuk ajak teman-teman gitu lebih aware lagi dan untuk masuk ke dunia Web3 ataupun belajar kayak gitu. Karena memang sekarang banyak nih channel untuk kita belajar. Salah satunya tadi silakan gabung komunitas dari Loker Crypto. Di situ aktif diskusi juga ya Mas, ada sama juga kan di situ. Jadi walaupun beginner mungkin pertanyaan-pertanyaan yang secara teknis ataupun dasar juga bisa didiskusikan gitu. Oke, kita akan langsung ke pertanyaan berikutnya dari Pak Amroni. Oke, ini menarik ya karena Pak Amroni sendiri ini merupakan pengguna Web3, jadi mungkin kita lebih seru ya kalau misalnya open discussion. Gimana Mas kalau open discussion? Kita undang langsung gitu penanyanya di sini. Oke, Mas Amroni ada di sini? Boleh, boleh. Halo Mas Amroni, silakan raise hand Mas Amroni. Beneran. Mas Amroni masih di sini? Coba Mas Amroni di kolom chat. Hmm, belum. Nah, oke. Boleh diizinkan operator? Halo Mas Amroni. Gak ada respon ya. Jadi mungkin saya bacakan aja untuk pertanyaannya. Mas Aditya, ini ada pertanyaan dari Mas Amroni. Sebagai pengguna Web3, gimana pernah melakukan connect wallet di salah satu di apps dari dompet tersebut? Untuk melakukan klaim airdrop, di sana wallet aku kena drain portofolio TH. Saya terkuras di tahun 2023. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut agar tidak terjadi hal yang sama? Silakan dari Mas Aditya dulu atau Mas Hari? Ini aku serahin ke Mas Hari aja kali ya. Soalnya airdrop banget nih. Airdrop. Konten airdrop. Yuk, monggo. Oke. Oh, ini gue juga pernah sih sebenarnya. Oke, jadi pas 2023 pernah drain ya. Oke, kalau kalau dari saya tipsnya ya agar tidak terjadi hal-hal seperti itu adalah membedakan walletnya. Ya kalau misalkan kita ngerjain airdrop ya tentu saja airdrop ini emang banyak scamnya sih. Banyak project-project yang memang mencari apa ya, mencari peluang-peluang untuk nge-scam kita gitu. Makanya kita jangan asal untuk connect wallet.
Pertama, kalau dari saya ya, cari airdrop-nya itu dari komunitas atau dari platform yang, memang udah kredibel dulu. Kalau saya biasanya, kalau dari web dari CryptoRank. Nah, CryptoRank ini biasanya, airdrop-nya bagus-bagus. Kalau dari komunitas mungkin, yang paling besar di Indonesia adalah Airdrop Finder ya. Mungkin teman-teman bisa cari dulu airdrop-nya dari, komunitas atau web yang kredibel, seperti itu, untuk menghindari hal-hal yang seperti ini. Terus yang kedua, adalah membagi walletnya. Ada wallet utama, ada wallet khusus airdrop-an, ada wallet khusus testnet, terus ada wallet yang khusus main micin, meme coin trading ya. Nah, karena walaupun kita mendapatkan airdrop dari web yang kredibel atau komunitas yang kredibel, nah itu belum bisa menjamin bahwa airdrop tersebut nggak scam ya. Contohnya banyak ya airdrop-airdrop yang debt-nya udah doxing, terus webnya sangat niat bikinnya, UI UX-nya bagus, tapi ujung-ujungnya nge-scam, itu banyak ya. Makanya kita harus, membedakan walletnya. Kalau misalkan untuk testnet biasanya gue bedain untuk khusus testnet, dan wallet utama itu memang tidak, gua connect sama web manapun gitu. Itu untuk kayak nyimpen aset aja. Terus selanjutnya adalah kita sering ngecek data historinya. Kalau misalkan kita pakai PC biasanya pakai Chrome ya atau pakai Brave gitu untuk extension wallet Web3-nya. Nah, di situ ada yang namanya cookie data, terus data-data browsing yang tersimpan. Nah, usahakan seminggu sekali itu dihapus. Nah, setelah itu kita juga bisa kunjungi yang namanya revoke.cache. Nah, revoke.cache ini adalah sebuah web yang, apa ya, ngebaca kita itu wallet kita itu connect ke web mana aja atau platform mana aja. Nah, di situ kita bisa nge-revoke. Jadi maksudnya itu kita bisa mutusin gitu. Kalau misalkan di, extension sendiri biasanya ada klik, pojok kanan atas ada izin izin tertaut atau aplikasi tertaut. Nah, bisa diputuskan di sana gitu. Jadi sering-sering untuk di-revoke, diputusin aksesnya ke wallet kita, seperti itu. Dan, selanjutnya, mungkin apa ya, kita ya harus hati-hati sih selanjutnya. Karena nggak ngejamin juga kita selalu aman gitu, walaupun kita udah melakukan hal-hal yang mencegah, biasanya nggak sengaja, kita juga bisa kena scam. Misalkan gua kemarin itu di Discord-nya Linera. Nah, di Discord-nya Linera itu di chat generalnya ada orang, ngirim link, katanya itu untuk ngecek alokasi. Nah, gue gak sengaja ngeklik dan connect ke Galse jadi ya. Jadi, Galsenya itu sebenarnya adalah web phishing dan di situ Galsenya juga cuma tampilan awalnya aja yang sama, ada beberapa fitur yang nggak bisa diakses, tapi di situ gue terlanjur connect nih ke Galsenya. Nah, itu ternyata ke-drain langsung. Dan itu tuh, salah satu kecerobohan gitu. Jadi kita nggak teliti, di grup generalnya project yang nggak scam, itu ada orang-orang yang ngebagiin link-link scam, seperti itu. Ya mungkin itu, harus ketelitian kita juga gitu, tergantung ketelitian kita juga. Kalau misalkan udah kesedot, ke-drain, ya udah nggak bisa kembali karena, blockchain ini seperti yang dibilang tidak bisa dihapus, tidak bisa diubah gitu. Jadi nggak seperti m-banking yang mungkin kita salah transfer kita bisa, mengajukan ke perusahaannya. Nah, di blockchain ini nggak bisa. Ya mungkin seperti itu sih dari saya. Oke, thank you Mas Ari untuk jawabannya. Semoga terjawab ya untuk Mas Amroni. Itu jawaban dari Mas Hari. Ini masih ada pertanyaan yang berkaitan dengan case yang tadi kita bahas dari Kak Aldi. Mungkin kita open discussion aja biar lebih interaktif juga. Oke, boleh minta akses dari operator atau host buat Mas Aldi? Oke, Mas Aldi bisa on mic nggak ya? Boleh diketik di kolom chat.
Oke, beliau tidak bisa on mic ya, jadi saya bicara saja untuk pertanyaannya. Saya mau tanya, beberapa hari yang lalu dua wallet saya kena drain. Dua wallet itu saya gunakan untuk garapan retroaktif, padahal udah mau jalan 1 tahun. Tiba-tiba wallet saya unstack sendiri, padahal itu satu wallet, satu project. Tapi kenapa masih kena drain ya? Padahal wallet lain aman aja. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut agar tidak terulang? Boleh mungkin langsung saja dijawab, Mas. Bro Hari nih, gimana bro? Soalnya gue udah nggak Bentar. ada pengalaman sih soal hidup ini. Oke. Jadi agak aneh juga ya. Dia garap satu project tapi kena drain ya. Dua wallet garap retroaktif. Itu bener-bener kalau bener-bener nggak connect sama apa ya kayak eh connect sama web yang lainnya, itu bisa aja privatinya atau parsenya bocor. Nah, itu periksa lagi eh, Mas Aldi ini nyimpen private key-nya atau parsenya itu apakah di Google Cloud atau di catatan Google yang masih online gitu. Nah, itu bisa juga itu kena drain atau misalkan ada kebiasaan orang yang nyimpen parsenya itu di chat Telegram kayak gitu atau chat WhatsApp. Nah, itu juga bisa. Karena apa ya? Karena kalau misalkan kita benar-benar nggak connect walletnya sama web lain gitu, benar-benar itu dikhususkan untuk satu project retro tersebut dan project tersebut enggak nyekem, terus cuma kita aja yang terjadi hal seperti itu. Nah, itu bisa aja parse atau private key kita bocor. Karena apa? Karena pernah kejadian orang itu nyimpen di Google Drive ininya apa parsenya 12 kata kunci ke dompet kita gitu. Dan ternyata si emailnya itu kena sadap. Nah, itu tanggung semua asetnya. Dan mungkin ada kalau misalkan itu parse bocor ya. Kemungkinan kedua mungkin aja eh, ada kayak link-link yang di hide gitu. Biasanya orang-orang nge-share link itu ada kayak gateway link gitu. Nah, itu bisa aja kayak disuntik ya, disuntik phishing ya. Jadi hati-hati aja linknya itu bener-bener ori enggak kalau misalkan dari Discordnya, dari official announce linknya bener gak itu linknya, domainnya bener enggak. Ada juga yang misalkan domainnya misalkan jetachain.com. Nah, itu Jeta gitu. Jadi A-nya ada dua. Jadi kalau misalkan kita nggak teliti itu sebenarnya web scam. Nah, seperti itu sih. Mungkin seperti itu sih kalau misalkan emang bener-bener walletnya itu cuma satu project retro terus kena drain, kemungkinannya adalah private key atau parsenya bocor, terus yang kedua kena hide link. Jadi kayak web phishing yang bener-bener kayak sama gitu, kayak sama domainnya. Nah, mungkin seperti itu sih, Kak. Oke, thank you Mas untuk jawabannya. Oke, ini mohon izin saya perlu waktu tambahan lagi ya Mas Ari dan Mas Aditya karena ada beberapa teman kita juga gitu yang memiliki pertanyaan, jadi kita bahas saja di sini. Ini Boleh dari, boleh. oke, dari Kak Timothy nih. Gimana caranya biar lebih menonjol gitu saat apply bekerja di Web3 untuk non teknikal, apa dengan nyebutin bisa 2 skill kayak BD sama community manager atau lebih kalau spesifik satu bidang aja. Thank you, sepertinya kayak gitu. Mungkin ini Ini kalau misalnya teknis dari job desk-nya kali ya Mas bisa bantu dipaparkan. ini boleh tahu nama Timothy siapa ya Mbak Ora? Bukan Ronald kan? Bukan Mas, kalau Timothy Bukan. Ronald saya juga deg-degan ya ini. Oke. Bingung ya job desk-nya ya? Oke, tips triknya. Ini based on my experience ya sebelumnya. Jadi sebelum kalian interview atau wawancara itu pertama harus tahu dulu si project-nya itu apa. Misalkan project-nya itu layer 1 atau layer 2, ya udah kalian pelajarin dulu layer 1-nya dia mengatasi masalahnya di mana gitu, menawarkan teknologi solusi untuk apa. Terus em, apa namanya dia aktif apa enggak di komunitasnya sama kontribusi dia di
di ekosistem atau di kripto itu seperti apa. Baru kalau misalkan udah tahu, itu ini benar-benar secret sauce-nya, maksudnya tipsnya itu pas waktu interview kalian harus bikin deck proposal. Misalnya gini, aku mau jadi CM ya, community manager di project misalkan project B. Ya udah, aku udah tahu nih wawancara atau pertanyaan yang bakal dikeluarin itu apa aja. Karena ya CM gitu ya, CM dia pasti bakal melokalisasi apa namanya marketing ada di global. Jadi biar lebih banyak jangkauannya selain di negaranya. Nah, biasanya aku bikin strategi apa aja sih go to marketnya. Misalkan harus bikin offline eventnya kerja sama siapa aja, online eventnya activity-nya ngapain aja. Misalkan bikin ME, terus bikin kerja sama community, sama loker kripto, sama koinvestasi ataupun komoditi lain. Itu aku tuangin dalam bentuk deck. Nggak usah banyak-banyak, decknya secara general aja dulu, tapi menusuk gitu loh, menusuk terus kalau bisa juga di situ kalian tawarin go to market strateginya kayak gimana, apakah mau yang bener, oh kalau bisa dikasih budget juga. Nah itu kalau misalkan waktu interview di awal kalian udah ngasih itu, kalau misalkan kalian udah mau persiapan itu pasti ada nilai tambah yang dilihat sama si interviewnya atau si orang yang mau hire kalian. Sum- itu udah 3 sampai 4 kali aku lakuin dan itu semuanya works. Cuman ada beberapa yang aku tolak karena emang dari segi projectnya ada yang bukan scam sih, tapi lebih ke judi gitu ya. Jadi aku nggak lanjut. Ya sampai akhirnya beberapa doang akhirnya aku pilih. And then kemudian mau pilih yang mana, apakah mau pilih yang CM atau BD? Nah, itu tergantung dari pengalaman kalian sebelumnya gimana atau capable kalian di mana. Misalkan kalian bisanya bikin di offline event, online event, terus bikin email, ngajakin orang buat join ke sosial media project tersebut, atau misalkan buat partnership, karena kan di CM juga nggak mungkin ngurusin internal doang ya, nggak mungkin ngurusin sosial media doang, tapi harus ada partnership juga dengan kerjasama dengan beberapa community, exchange lokal, dan juga yang lainnya. Saran aku sih, CM itu akan sama dengan atau akan sama kerjanya sama kayak BD atau partnership. Cuman kalau di BD atau partnership, tugas utamanya adalah mencari dan juga merealisasikan kerjasama tersebut. Kalau community itu terima. Jadi setelah ada dapat dari partnership gitu atau BD, yang ngejalinnya ada community, tim community aku gitu atau Mas Hari gitu ya. Terus em, gimana? Apakah mau apply dua-duanya? Kalau kalian bisa apply dua-duanya, sebisa mungkin apply dua-duanya. Karena chance buat masuk atau keterima kan sebenarnya gede kan dibanding satu doang gitu. Satu doang misalkan perbandingannya berapa tuh? Satu banding 50 lah atau berapa. Kalau misalkan semakin kalian banyak tembak ke semua tempat, ke banyak tempat, ya chance kalian buat interview, chance kalian buat di apa namanya di highlight sama tim HR-nya itu semakin tinggi gitu. Kalau dari gitu, kalau dari Bro Hari gimana? Ada tambahan? Kalau dari saya cukup sih. Itu udah jelas banget sebenarnya. Mungkin cukup Oke, next next. siap baik. Jadi memang harus dipersiapkan sedetail mungkin ya. Kita juga harus buat presentasi yang memang di situ kita kan bisa menunjukkan value yang kita miliki dari segi project ataupun communication skill. Gitu Kak Timothy. Mohon maaf ini bukan Timothy Ronald kan. Oke, ini last question Mas. Izin ya dari Kak Boleh. Sin Lucy. Oh, bukan Timothy Ronald Mas. Aman, alhamdulillah. Ini dari Kak Sin Lucy. Em, Dia bertanya kan awalnya pada saat kripto lahir dengan desentralisasi tanpa pihak ketiga, tanpa pemerintah juga gitu. Tapi sekarang makin banyak negara yang mulai bikin aturan soal kripto. Menurut Pak Hari atau Mas Aditya sendiri gimana nih? Apakah regulasi ini bakal bikin adopsi kripto jadi lebih aman dan luas atau justru malah bertentangan dengan awal kripto dibuat yang ingin memang tidak ada keterkaitannya dengan pihak ketiga? Mungkin silakan tanggapannya dari Mas Aditya dulu atau Mas Hari? Aku dari aku dulu kali ya, sebentar aku minum Boleh, dulu. boleh.
Jadi teman-teman yang belum tahu, kalau di luar negeri itu yang udah melegalkan buat bayar itu, aduh aku lupa lagi negaranya yang mana. Cuman ada beberapa negara yang di luar negeri udah sah gitu pembayarannya, legal tendernya, pembayaran resminya itu udah pakai Bitcoin ataupun kripto yang lain gitu ya. Cuman di kita belum ada karena terhalang regulasi. Nah, berbicara soal regulasi, ini akan berkaitan dengan apakah si kripto project ataupun Bitcoin itu diterima sama si negara tersebut. Kalau misalkan si regulasinya itu mendukung, artinya secara adopsi massal berarti diterima dong di negara tersebut. Berarti nama nih satu nih negara eh apa misalkan negara negara B atau C gitu. Berarti nambah kan bisa untuk transaksi jual beli lewat Bitcoin. Itu artinya semakin banyak regulasi dipermudah oleh suatu negara buat nerima Bitcoin atau nerima kripto lainnya, berarti secara adopsi massal ya kripto itu berarti udah diterima sebagai alat pembayaran. Tapi untuk di Indonesia sendiri itu masih belum bisa. Karena pembayaran resmi di Indonesia masih IDR atau rupiah gitu ya. Kita nggak bisa pakai kripto. Terus ada yang nanya nih, itu di aplikasi sebelah tuh bisa tuh scan doang, tapi udah langsung kebayar. Nah, itu bagusnya teknologi pakai luar tuh. Jadi flow-nya atau alurnya adalah mereka scan, bayarnya pakai misalkan USDT ya, stablecoin. Udah tuh bayar, jet, 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 jet. Nah, pas waktu bayarnya itu nggak murni pakai USDT, tapi pakai IDR. Jadi setelah di apa namanya di scan terus diklik OK. Nah, dari USDT ini bakal dijual dulu dalam bentuk rupiah. Nah, rupiah dia transfer lah ke GoPay, ke e-wallet, ke OVO atau apapun lewat Kris ya. Nah, itulah sekarang semakin memudahkan apa namanya transaksi kita. Bahkan ada project juga dari luar itu teman aku yang pegang. Itu namanya inilah sesuatu lah. Itu kalian cuman ini doang, scan kris doang, ya bisa bayar pakai USDC, pakai USDT dan itu work gitu ya. Itu bekerja secara cepat dan itu memudahkan juga buat teman-teman crypto atau Web3 enthusiast untuk melakukan pembayaran dan pengen menyimpan duitnya dalam bentuk stable coin di kripto bukan di IDR gitu. Terus balik lagi ke masalah regulasi. Nah, regulasi di Indonesia sendiri sekarang ini kalau dari regulasi udah berpindah ya dari Bapepti ke OJK. Itu kan menunjukkan suatu adanya keseriusan dari pemerintah untuk ningkatin nih kripto. Apalagi sekarang itu di exchange itu udah ngasih lisensi. Jadi nggak semua exchange itu dapat lisensi. Kemarin itu exchange-nya Timothy Ronald baru aja dapat dan kemarin Timothy Ronald. Halo Mas Aditya, ini sinyalku atau Mas Aditya ya? Mas Hari. Kayaknya sinyal sini. Oh, oke. Nah, sudah kembali lagi ya Mas Aditya. Halo. Oke, Hai. sorry ya. Dari segi regulasi, apa namanya? Sekarang dari lembaga ataupun OJK itu mendukung banget. Jadi setiap bulan itu, setiap bulan, setiap tahun di bulan Februari atau Maret itu namanya ada BLK, Bulan Literasi Kripto, di mana nanti BLK itu datang ke berbagai kota, ada di Medan juga. Bang Mahathir join nih di Medan juga, ada di Lampung, ada juga di Kalimantan, di Pontianak, di Samarinda kalau nggak salah aku lupa. Nah, dari keseriusan pemerintah itu kan menandakan kalau misalkan si pemerintah ini mau ngedorong nih bahwa ada financial market yang perlu mereka dorong supaya ya mendukung juga supaya literasi dan ekosistemnya kuat juga di Indonesia. Dan aku pikir sekarang udah mulai bagus ya di Indonesia karena em, makin banyak project yang lahir dari Indonesia, makin banyak juga exchange yang lahir. Bahkan ada yang akuisisi juga dari visi luar,
venture capital gitu, akuisisi akses lokal itu bagus. Terus ada juga project dari Indonesia, ada juga beberapa konten kreator yang lahir khusus untuk si Web3 atau kripto ini. Ya, aku senang sih soal regulasi ini kalau misalkan didukung sama pemerintah gitu. Mudah-mudahan ke depannya makin banyak dorongan, makin banyak dukungan dari pemerintah, itu akhirnya ya teman-teman dari kuliah bahkan mungkin dari SMA pun diajarin gitu ya, gimana cara mengelola aset kripto untuk investasi, bukan untuk bayar yang Indonesia belum bisa. Sampai akhirnya di mana semua orang itu ya minimal ngerti lah, ngerti kripto, ngerti financial market juga yang kayak misalkan saham atau reksadana atau yang lainnya. Itu sih. Oke, thank you Mas Aditya, Mas Hari untuk jawabannya. Telah dikupas tuntas ya hari ini teman-teman. Nah buat teman-teman khususnya beginner, saya harap tidak mengalami kebingungan lagi ya, karena secara teknis kita sudah dijelaskan di sini. Bahkan step by stepnya nih bisa teman-teman ikutin. Gitu. Karena untuk masuk dalam industri web sendiri, teman-teman hanya butuh memang keingintahuan lebih gitu untuk bisa ekspornya. Banyak platform belajar yang memang bisa dimanfaatkan dan juga community-community yang bisa diikutin gitu. Salah satunya local crypto tadi. Oke, Mas Heri, Mas Aditya, untuk penyampaian materinya kita sudah ada di ujung sesi. Ini sebenarnya, wah, ini di kolom Q&A aja ada 41 pertanyaan nih, Mas. Belum lagi di kolom chat gitu, teman-teman. Teman-teman kita hari ini super excited banget belajar bareng local crypto nih. Tapi mohon maaf teman-teman, karena sesi Q&A-nya sudah selesai, kita nanti bisa diskusi lagi ya, Mas, di forum local crypto untuk lebih lanjut. Betul betul kita ada MA setiap bulan Mbak. Jadi ya, teman-teman bisa join tuh kalau misalkan mau nanya-nanya atau mau ngebahas karir Web3, kripto boleh banget. Setiap bulan kita minimal ada 2 Wih, di oke, Telegram. mantap nih. Oke, Mas, mungkin bisa share link Telegramnya biar teman-teman langsung masuk gitu di kolom chat.